Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Nabila Yusuf dengan NIM 230107501008 dari kelas Pendidikan Biologi C. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ranah afektif. Untuk itu, ayo simak video berikut ini. Teman-teman, kalian tahu tidak apa definisi dan konsep dari ranah afektif? Ranah afektif adalah salah satu dari 3 ranah pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Ranah ini berfokus pada perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya ada taksonomi Bloomnya. Yang pertama itu ada menerima atau receiving, tahap awal di mana seseorang mulai menyadari dan menerima nilai atau fenomena. Adapun contoh kata kerjanya, yang pertama itu mengikuti, menganut, mematuhi, dan meminati. Yang kedua ada menanggapi atau responding. Tingkat ini berfokus pada kemampuan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan respon terhadap informasi. Adapun contoh kata kerjanya, yang pertama itu menyenangi, menyambut, mendukung, dan melaporkan. 3. Ada menghargai atau valuing. Pada aspek ini, siswa sudah memberikan penilaian terhadap suatu kejadian yang baik dan buruk. Setelah mereka menilai, mereka akan mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Adapun kata kerja dari menghargai, yang pertama itu meyakinkan, memperjelas, menilai, dan membedakan. Yang keempat ada mengorganisasi atau organizing. Tingkat ini berfokus pada kemampuan siswa untuk mengatur informasi, mengidentifikasi hubungan, dan membangun sistem nilai. Adapun contoh kata kerjanya, yang pertama itu menghubungkan, mengintegrasikan, membangun, dan membentuk. Dan yang terakhir ada mengaktualisasi atau characterizing. Pada aspek ini merupakan tingkat tertinggi pada ranah afektif karena siswa sudah mampu menanamkan nilai-nilai konsisten untuk membentuk kepribadian peserta didik. Adapun contoh kata kerjanya yaitu yang pertama membiasakan, mengubah, mengembangkan, dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya ada instrumen afektif. Instrumen afektif adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengukur atau menilai aspek afektif seperti perasaan, sikap, dan nilai-nilai. Seperti yang kita lihat di samping, ada beberapa contoh instrumen afektif. Yang pertama itu skala sikap, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat wawancara, dan yang terakhir itu ada tes proyeksi. Nah, yang pertama itu ada skala sikap digunakan untuk mengukur sikap siswa dalam situasi. Yang kedua itu ada kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi siswa terhadap perasaan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketiga itu ada observasi. Observasi ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa secara langsung dalam situasi tertentu. Yang keempat itu ada wawancara. Nah, wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui proses percakapan secara langsung. Nah, terakhir itu tes proyeksi. Tes proyeksi ini digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku siswa dalam bentuk cerita atau gambar. Selanjutnya ada penilaian afektif dalam pembelajaran. Penilaian afektif dalam pembelajaran mengacu pada nilai-nilai non-kognitif siswa seperti sikap, minat, nilai, emosi, dan karakter. Penilaian ini sangat penting karena aspek-aspek tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Berikutnya ada tujuan penilaian afektif. Yang pertama itu mengukur kemampuan siswa dalam mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang positif. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan siswa dalam mengelola emosi dan perasaan. Yang ketiga, mengukur kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada jenis penilaian afektif. Seperti yang kita lihat di samping, jenis penilaian afektif ada dua, yaitu penilaian afektif secara langsung dan tidak langsung. Penilaian afektif secara langsung merupakan penilaian yang dilakukan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan tes. Sedangkan penilaian afektif tidak langsung itu penilaian yang dilakukan melalui analisis dokumen seperti laporan, catatan, dan hasil tes. Selanjutnya, ada kriteria penilaian afektif. Kriteria penilaian efektif adalah standar atau patokan yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam ranah afektif. Seperti yang kita lihat di samping, ada 4 kriteria penilaian afektif. Yang pertama itu kemampuan mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang positif, di mana siswa dapat menunjukkan sikap dan nilai-nilai yang positif seperti kejujuran, kesabaran, dan kerjasama. Contohnya, siswa dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Yang kedua, ada kemampuan mengelola emosi dan perasaan, di mana siswa dapat mengelola emosi dan perasaan mereka seperti mengontrol amarah, mengembangkan empati, dan mengelola stres. Contohnya itu, siswa dapat mengontrol amarah mereka dalam situasi yang sulit. Nah, yang ketiga ada kemampuan mengembangkan kemampuan sosial, yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan sosial seperti mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Contohnya, siswa dapat berkomunikasi efektif dengan teman-temannya dalam proyek kelompok. Nah, yang keempat, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Siswa dapat berinteraksi dengan orang lain seperti mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan empati. Contohnya, siswa dapat berkomunikasi efektif dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya ada penerapan penilaian afektif dalam pembelajaran. Yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu seperti guru menilai sikap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran seperti kesadaran, kedisiplinan, dan kerjasama. Contohnya, guru mengamati siswa selama proses pembelajaran dan memberikan nilai untuk sikap mereka. Yang kedua, ada penilaian emosi. Guru menilai kemampuan siswa dalam mengelola emosi mereka seperti mengontrol amarah, mengembangkan empati, dan mengelola stres. Contohnya, guru menggunakan kuesioner untuk menilai kemampuan siswa dalam mengelola emosi mereka. Yang ketiga, ada penilaian nilai-nilai. Guru menilai kemampuan siswa dalam mengembangkan nilai-nilai yang positif seperti kejujuran, kesabaran, dan kerjasama. Contohnya, guru mengamati siswa selama proses pembelajaran dan memberikan nilai untuk kemampuan mereka dalam mengembangkan nilai-nilai yang positif. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.